Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Mohon Bang. izin untuk kita mulai. Monggo. La hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila jamil anbiya wa mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa sallallahu sayyidi syahidul qadir jilani qaddasallahu sirrahu thumma ila syanifi hadal kitab Syaikhul Suyuti wa Jalaluddin al-Mahalli rahimahumullahu ta'ala wa nafa'na bihima fi ulumihima fi darin amin. Maghfirani ila abi wa ummi wa zawjati wa jami' auladi wa ila jami' tullabi hadhil majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon izin untuk share. Sudah kelihatan? Sampun, Pak. Yeah. Sudah, Pak. Kemarin sampai ini, sekarang lanjutannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. In tubdu khairan aw ta'fu in Allah kana 'afuwan Innal yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila. Ulaika humul kafiruna haqqan wa a'dadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم كان الله غفورا رحيما. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وهدينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu, ini ya.
La yuhibbu tidak suka siapa Allah al-jahra akan kekerasan. Bisu'i terhadap perkara yang jelek. Minal qauli dari ucapan. Minahadin dari seseorang. Ayyu'aqibuhu artinya menyiksa siapa Allah akan ahad alaihi atas al-jahr bisu. Nah, Allah tidak menyukai terhadap al-jahr. Jahr itu adalah kejelasan, terang benderang. Keras juga boleh dari perkara jelek yang dilakukan oleh suatu ucapan. Jadi terhadap ucapan yang kalau cara umum ya perilaku juga boleh, tapi ucapan jelek dikeraskan. Atau orang kan juga ada ya ada saja. Mungkin itu merupakan ciri dari suatu daerah. Wong ciri kok ngomongnya kasar, ciri kok ngomongnya jelek. Ketemu sama temannya pertama kali, ucapan yang dikeluarkan, ucapan yang jelek. Nah ini ya tidak pas. Ntar ini bermasalah. Mestinya kalau ucapan itu ya ucapan yang baik gitu ya. Tapi ini ucapan yang minal qauli la yuhibbu al-jahra, dijaharkan, diterang benderangkan ucapan yang jelek itu. Ucapan yang jelek bisa isinya yang jelek. Ucapan yang jelek misalnya tidak suka terhadap Allah, tidak suka terhadap Rasulullah. Karena cerita-cerita sebelum ini adalah terkait dengan sifat-sifat dari orang-orang munafik. Orang munafik itu kalau di lingkungan muslim mengatakan aku bagian dari kamu, di lingkungan orang kafir juga mengatakan aku bagian dari kamu. Tapi kalau itu dijelas-jelaskan merupakan yang jelek. Nah, Allah nggak suka dengan hal yang jelek tetapi diucapkan secara jahr. Misalnya orang bangga kalau dirinya itu berhasil untuk menipu terhadap orang lain. Orang bangga kalau dirinya itu bisa memperlakukan orang lain lewat perantaraan minta bantuan kepada makhluk selain manusia, misalnya jin dan lain sebagainya. Nah ini tidak patut untuk diucapkan. Artinya apa? Konsekuensinya Allah itu bisa menyiksa terhadap orang seperti itu. Ilaman kecuali orang dzulima yang dizalimi siapa man. Kecuali kalau ucapan yang keras, yang jelek itu diucapkan oleh orang yang dizalimi. Misalnya bilang pencuri, ya. Atau ucapan yang lain yang membuat orang yang dimintai tolong itu menjadi sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diberi pertolongan. Wala yu'akhidhu, maka tidak menyiksa siapa Allah kepada ahad bil jahri dengan ucapan keras, bil jahri bihi dengan bil jahri dengan keras bihi terhadap al-qaul. Ba'ayyuh mira dengan jika memberitahu siapa mandulima andulmi dzalimihi dari kezaliman orang yang menzalimi terhadap mandulima.
Jadi berteriak untuk memberitahu ada orang kayak tadi pencuri, jambret dan lain sebagainya. Ya, kecuali kalau ini ya kalau sudah sampai pada levelnya Bashar al-Ahqaf. Umum kalau itu apa? Sholat di masjid ketika keluar sandalnya hilang. Dia itu tidak berteriak, tapi dia itu nangis. Orang-orang yang pada heran, orang selevel Bashar al-Ahqaf, nah kok sandal hilang saja nangis lah. Orang selevel Bashar al-Ahqaf itu suatu ulama sufi, ya tasawuf banget. Itu sandal hilang saja kok nangis. Ternyata ketika ditanya, mengapa panjenengan itu kok dengan sandal hilang saja kok nangis, malu-maluin. Jawabnya itu enggak gitu. Jawabnya itu adalah tersebab karena saya membawa sandal itu memberi peluang kepada orang untuk mencuri. Sehingga pencurinya itu berarti berdosa. Jadi dia merasa bahwa dengan dia membawa sandal itu membuat orang lain berdosa. Karena keadaan seperti itulah dia itu menangis, bukan menangisi hilangnya sandal enggak, tapi menangisi terhadap dosa yang dilakukan oleh orang akibat daripada perbuatan dia. Ada enggak yang kayak gitu? Andul mithali wa yada'u dan wa yada'u ila man dzulima dzalimihi wa yada'u dan wa yada'u dan mengundang siapa mandulima alaihi kepada dzalimihi. Jadi dia menyeru kepada orang yang mendolimi itu tadi. Maka apabila kasusnya seperti itu tidak ada masalah. Karena dan ada siapa Allah itu sami'an dan yang maha mendengar lima terhadap sesuatu yukalu yang diucapkan apa-apa aliman lagi maha mengetahui. Bima terhadap sesuatu yukalu yang dikerjakan apa-apa. Jadi Allah itu maha tahulah. Kondisi realnya kejadian itu seperti apa, baik dilihat maupun didengarkan. Terhadap ucapannya yang keras tadi itu merupakan jenis ucapan yang masih bisa ditolerir apa tidak, yang masih bisa diruksoh apa tidak. Titik. 149 itu betul jika menampakkan siapa kalian semua ayat haru. Ayat hiru artinya menjelaskan siapa kalian semua. Khairan akan suatu kebaikan min amalil birri dari amal-amal baik. Autuhku atau menyamarkan siapa kalian semua. Hu akan albir atau khairan. Tak malu yang mengerjakan siapa kalian semua hu akan khair sirran dalam keadaan rahasia. Ta'fu atau memaafkan siapa kalian ansu'in dari suatu kesalahan. Dulmen artinya dari kezaliman. Fa innallaha maka sungguhnya Allah itu karena ada siapa Allah itu afuwan maha maafkan, qadiran lagi maha kuasa. Kalau kamu itu ada suatu kebaikan yang kamu kerjakan, baik itu kamu jaharkan, kamu tampakkan, atau kamu rahasiakan, sehingga orang lain tidak mengetahui. Atau perbuatan kamu memaafkan terhadap kezaliman yang dilakukan oleh orang. Jadi kalau itu terkait dengan amal yang baik, Allah itu bisa memaafkan. Artinya ucapan yang keras tadi, kalau itu terkait dengan amal baik, maka atau perilaku yang baik, maka Allah itu bisa memaafkan. Atau kamu menyamarkan terhadap amal-amal, tidak hanya ucapan tetapi amal-amal, sehingga orang lain tidak mengetahui. Nanti hal seperti itu Allah Maha Kuasa. Jadi
dari yang pertama acuan, kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang terlalu keras, maka kemaafan daripada kamu, ta'fu an su'in, orang mendolimi terhadap kamu, kemudian kamu maafkan, Allah itu maha memaafkan. Artinya apa yang kamu lakukan itu segaris dengan sifat Allah yang maha memaafkan, gitu ya. Sesuai dengan sifat Allah. Kamu memaafkan terhadap asu atau kesalahan. Allah juga itu, bahkan Allah itu maha memaafkan. Qadiran lagi maha kuasa. Itu innalladzina, sungguhnya orang-orang banyak yang kuruna yang pada kufur jama alladzina billahi, terhadap Allah wa rasulihi, dan terhadap utusan-utusannya Allah. Wa yuriduna, dan jamba alladzina ayyufariku, jika memisahkan jamba alladzina bainallahi, antara Allah wa rasulihi, dan utusan-utusan Allah. Ya yu'minu, dengan jika pada beriman jamba alladzina bihi, terhadap Allah, dunahum, tidak rusulih. Ada ya orang yang maunya itu memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Terhadap Allah saya menerima lah, tapi terhadap utusan saya tidak menerima. Utusan itu banyak celahnya, banyak enggak terimanya. Mau diminta yang lebih gini tidak memuaskan. Ini kok wer-wer nih, apa sinyalnya kurang baik apa ya? Saya ceknya dulu. Enggak. Masih jelas ya sinyalnya? Suaranya? Masih Pak, Jelas, masih Pak. jelas. Jelas, Pak. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sifat orang-orang kafir ya kayak gini. Mau menerima Allah, khususnya adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ketika Nabi Muhammad itu diutus. Kalau orang Yahudi tidak cuma kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi Isa juga begitu. Yahudi itu jadi terhadap Allahnya mau, tetapi terhadap Nabi Isa-nya nggak mau, terhadap Nabi Muhammad nggak mau. Orang Nasrani, Allahnya mau, terhadap Nabi Muhammad nggak mau. Dia menganggap bahwa Nabi terakhir itu ya Nabi terakhir itu bingung ya, mau mengatakan Tuhan terakhir ya enggak pas, mengatakan Nabi ya mereka tidak menyebut itu sebagai Nabi. Yang jelas terhadap Muhammad itu nggak mau. Ayu fariqu bainallahi wa rasulih. Ya ayu minutunahu bihi tunahu mayakuluna, dan berkata siapa alladzina nu'minu, beriman siapa kita bibadin, terhadap sebagian minar rusuli, dari para utusan. Mereka berkata kami beriman terhadap sebagian utusan. Wa nakfuru, dan kufur siapa kita, sebagian utusan ini ya yang dianggap oleh mereka. Kalau Yahudi ya Nabi Musa, selainnya itu enggak. Dibanding terhadap sebagian yang lain, minhum, dari ar-rusul. Wa yuriduna, dan berkeinginan siapa alladzina ayyatakhidu, jika pada mengambil siapa alladzina baina dzalika, antara hal tersebut, yaitu al-kufri, antara kufur, wal imani, dan iman. Jadi kalau distatuskan orang-orang seperti itu berada di antara kufur dan iman, maunya dia itu kayak gitu. Kufur terhadap Rasul, iman terhadap Allah, atau iman terhadap sebagian daripada Rasulnya. Sabilan, akan jalannya, aitorikan, artinya jalan, yang teguna, yang pada berjalan, siapa alladzina ilaihi, kepada sabilan. Kalau sabilan itu memang masih bisa, sabilan artinya jalan ya, masih bisa belak-belok. Tetapi kalau sirat itu enggak, sirat itu kayak jalan tol. Makanya kalau ada sirat, gandengannya itu mesti mustaqim. Sudah jalan tol kemudian lurus. Jalan tol itu mesti luas, kemudian lurus. Kalau lurus berarti cepat sampai kepada tujuan. Tapi kalau sabilan bisa belak-belok. Kalau belak-belok itu lama, tidak sampai kepada tujuan. Oke.
Itu di fisika kita itu ada prinsip namanya least time, waktu terkecil, atau uh, 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 the shortest path atau lintasan yang paling pendek. Ini dikenal dengan prinsip Fermat yang bisa melahirkan hukum pembiasan dan hukum pemantulan. Itu pasti mengambil lintasan yang paling pendek. Karena Qurannya bilangnya siratal mustaqim. Nah, kalau ada orang berbuat seperti itu, mengambil kepada sebagian. Jadi kita itu nggak boleh loh ya, dalam beriman kepada utusan itu, kemudian kita hanya memuja-muja terhadap Nabi Muhammad, mengakui maksudnya, memuja tanda petik, dan kemudian mengurangi intensitas kita di dalam beriman kepada utusan yang nggak boleh. Itu satu kesatuan, satu paket. Iman kepada Allah, ya iman kepada para utusan. Iman, percaya. Kalau syariat itu beda, syariat itu kita mengikuti kepada syariatnya Nabi Muhammad. Tetapi untuk iman itu harus utuh. Jadi itulah jenis atau model daripada imannya Islam. Nah gimana? Ya gimana? Mulai dari Nabi Adam, Idris, ya Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Musa, Yasa, Ilyasa ya. Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad. Ini harus diimani secara utuh. Harus diimani secara utuh bahwa mereka itu adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah dari Allah Ta'ala. Mereka mendapatkan wahyu, memperoleh wahyu, yang wahyu itu tidak untuk dirinya sendiri, tetapi untuk disampaikan kepada masyarakat sebagai panduan dalam menjalankan hidup di permukaan bumi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang-orang Yahudi kalau bisa paham terhadap itu, akhirnya ya masuk Islam. Seperti Abdullah bin Salam dan teman-temannya masuk Islam. Ya. Sekarang tuh banyak juga para pendeta baik di Amerika maupun di Eropa itu yang masuk Islam karena efek daripada informasi ya, lancarnya informasi. Maka informasi tentang Islam yang selama ini ditutup-tutupi oleh Barat dan dikesankan Islam itu jelek. Islam itu teroris. Jadi itu yang topik Islam yang diajarkan sebelum merebaknya teknologi informasi ini. Itu saja. Pengakuan mereka mengatakan seperti itu, tapi ketika mereka melihat realitas dan kemudian mencoba mempelajari terhadap Al-Quran, termasuk juga mempelajari sumber-sumber atau ajaran Islam, itu mereka menjadi percaya. Akhirnya bersyahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul kafiruna haqqan. Kata. Bentar, saya tak.
nyetrum Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ulaika adapun orang-orang tersebut ya ulaik itu al-kafiruna orang-orang kafir hakon secara nyata. Lafal hakon itu masdar muakidun yang menguatkan limat munil jumlati terhadap kandungan dari kalimat qablahu yang sebelum hakon. Jadi ini lafal hakon itu menguatkan terhadap kalimat ulaika humul kafiruna. Kalau bahasa Arab yang namanya kalimat lengkap kayak gini namanya jumlah. Namanya jumlah. Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka itu adalah sekufur-kufurnya manusia gitu. Wa a'tadna dan menyiapkan siapa kami atau aku Allah lil kafirina untuk orang-orang kafir ada akan siksa muhinan yang menghinakan. Daihanatin artinya memiliki kehinaan bahwa adapun adab itu adabun nari, adab neraka. Ada 52. Walladina dan adapun orang-orang banyak amanu yang pada iman yang beriman yang walladina billahi terhadap Allah wa rasulihi dan para utusan Allah. Orang-orang yang pada beriman kepada Allah dan terhadap para utusan Allah. Ya. Kulluhum billahi wa rusulihi. Kullihim ya seluruh rusul. Tidak misah-misah. Waladiku dan tidak membeda-bedakan. Tidak memisah-misah siapa ladina baina hatin antara seseorang minhum dari rusul. Ulaika mereka itu saufa yu'tihim akan memberi siapa Allahum kepada ulaik apal yu'tihim bilyai dibaca dengan ya wa nuni dan nun. Kalau nu'tihim yang memberi Allah, aku memberihim kepada ulaik. Ujurahum akan pahala mereka. Kalau orang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya itu satu paket. Para utusan itu satu paket. Jadi berarti gimana? Kalau intensitas kita beriman kepada Nabi Adam itu kurang kuat ya dikuatin. Jangan dikira itu hanya hafalan atau sebutan gitu toh ya. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Siapa Nabi Adam, siapa Nabi Idris, siapa Nabi Nuh. Kita kan baru dengar cerita. Oke, cerita itu bagian, tetapi sampai enggak kita itu beriman kepada mereka. Bahwa beriman kepada mereka itu gimana? Mereka itu adalah benar-benar sebagai utusan Allah kepada kaumnya. Benar-benar orang yang dipilih Allah untuk diutus kepada kaumnya. Itu namanya beriman kepada utusan. Ya. Itu intinya di situ beriman. Intinya di situ beriman, percaya, yakin bahwasanya mereka itu adalah utusan Allah. Utusan Allah itu berbeda loh ya dengan manusia biasa. Karena kalau dari kajian yang lebih dalam lagi di tasawuf bahwa bahan untuk membuat orang sejenis nabi itu berbeda dibanding dengan bahan-bahan untuk membuat orang biasa. Seperti Nabi itu kan disucikan lahir batinnya ya. Seperti misalnya dioperasi, dihilangkan nafsunya itu dibersihkan. Ya. Kan beda. Kalau dari kita ini makanya itu dipilih, karena dipilih maka lah yang namanya berjuang itu berisiko. Kalau orang biasa itu masih ketar-ketir, masih takut-takut dan kalau Nabi itu enggak. Nah, enggak, Nabi itu enggak. Bentuknya memang manusia tetapi terhadap tugas itu betul-betul clear 100%. Karena ini tugas maka dijalankan. Kayak apa? Kayak mesin tetapi ini berakal.
Kayak mesin itu dijalankan, kayak sepeda motor itu jalankan kan nggak pernah nangis dia, nggak pernah. Tetapi ini manusia bukan mesin, berakal. Bukan malaikat, ya bukan malaikat. Kalau manusia kita biasa antara nafsu dengan iman itu berkompetisi, ya di hati itu lebih kuat yang mana, ya nanti jadinya membentuk panorama dari manusia itu bentuknya seperti apa. Makanya spektrum daripada keimanan manusia itu menjadi luas sekali. Yang paling jelek itu ya liar, apa-apa tidak tahu aturan, liar. Manusia bentuknya, tetapi dia full dikuasai oleh nafsu, imannya itu kalah total. Sampai kepada imannya itu menang total, nafsunya itu disingkirkan, dikalahkan. Kalau dilepaskan tidak bisa, tetapi ditekan sampai tidak punya slot, tidak punya peluang untuk bergerak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kalau orang seperti Robi Adawiyah ya luar biasa. Dilamar oleh orang yang kaya lah. Paling kalau saya menjadi istri kamu, saya nanti kamu minta, karena kamu itu orang alim, maka kamu sibuk dengan kealimanmu. Saya itu kamu minta untuk ngurusi harta kamu lah, repot. Diminta oleh raja lah, saya nanti itu sibuk untuk menyiapkan terhadap apa-apa yang kamu butuhkan, dan seterusnya ya. Nah, ini akhirnya ya tidak, karena dia sudah bisa menyingkap terhadap tabir sehingga melihat kebesaran dari Allah itu secara nyata betul. Ya, fakashfukal hajba anni hataru. Sampai kalau memang orang itu diberi kasyaf untuk melihat kebesaran Allah, maka yang lain-lain sudah tidak menarik. Bandingkan dengan itu, pilih yang itu, yang lain-lain sudah tidak menarik. Dalam syairnya, uhibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubbal li annaka ahlun lidha. Saya mencintai kamu ya Allah dengan dua cinta. Yang pertama cinta hawa nafsu, dan cinta memang engkau adalah zat yang layak untuk dicintai. Fa'ammal ladzi huwa hubbul hawa wa syughli bidzikrika amman siwa. Untuk jenis cinta hawa nafsu, maka saya menjadi sibuk untuk selalu mengulang-ulang menyebut terhadap namamu. Ya Allah. Ya Allah, bukan ya Allah, ya Allah, ya Allah di bibir yang kemudian bergetar itu enggak ya, tetapi Allahnya itu membuat hati itu bergetar. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, sambil diinternalisasi, sambil dibayangkan. Ya, kalau orang-orang kafir itu kan enggak gitu ya. Melihat kebesaran Allah dalam dirinya saja itu enggak bisa. Sementara melihat kebesaran Allah di luar itu ditutup, seperti di surat Al-Baqarah itu. Apa itu? Anakihim aglalan fahya ilal adqani fahum muqmahun. Waja'alna min baini aydihim wa min khalfihim sattan. Waja'alna min baini aydihim sattan wa min khalfihim sattan fa aghshaynahum fahum la
yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jadi itu tipologinya. Kalau orang kafir itu Masya Allah. Al-Quran menggambarkan seperti orang yang tangan dan lehernya itu ditali. Jadi tangannya itu di bagian tengkuk, kemudian ditali. Dan kepalanya itu, dan itu talinya itu sampai kepada bagian dagu. Sehingga orang itu menjadi ndangak, orang itu menjadi tertengadah. Itu maknanya apa? Maknanya kalau tertengadah itu dia tidak bisa dingkluk. Nggak bisa dingkluk itu berarti tidak bisa melihat ayat-ayat yang ada pada dirinya. Sementara ayat lanjutannya adalah di depannya itu dibuat shielding, perisai atau tembok. Di belakangnya juga dibuat tembok, tertutup. Nah, itu menunjukkan bahwa keluar pun pandangan mereka itu tidak bisa tembus. Jadi jenis-jenis orang apa nih? Ya orang-orang barat itu banyak yang gitu. Makanya hati-hati kita itu. Siapa guru kita itu hati-hati. Hati-hati. Makanya milih-milih ilmu itu juga maksudnya yang pinter kita menjadi orang yang menuntut ilmu gitu loh ya. Ya di depannya yang membuat ini ayat-ayat di depannya yang buat kebesaran di depannya itu siapa? Itu saja nggak tahu. Dari mana lagi itu loh ya. Padahal ya hati, mereka punya hati, kita punya hati. Mereka punya mata, kita punya mata. Tetapi mengapa melihat kebesaran di depannya bahwa itu adalah milik Tuhan. Milik Allah saja itu enggak mampu. Karena memaksakan diri Tuhan yang terlalu kecil itu dituhan-tuhankan terus itu loh ya. Terlalu kecil dituhan-tuhankan. Sehingga tidak menggema bahwa Tuhan itu pencipta terhadap alam semesta. Enggak menggema. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita benar akidah kita yaitu beriman kepada tadi itu ya amalladzi anta ahlul lahu. Adapun kau adalah zat yang memang layak untuk dicintai. Fakashfukal hajba anni hatta maka hijabmu itu terbuka bagiku. Nah, hijabnya Allah terbuka bagi seorang Robi Adam ya. Itu nikmatnya sudah nggak tertandingi dibanding dengan nikmat-nikmat yang lain itu nikmat dunia. Nikmat dunia, nikmat akhirat itu sifatnya karakternya itu lebih langgeng, lebih kekal. Coba kalau orang memegang Al-Quran, ya memegang Al-Quran bisa membaca Quran. Orang kaya pun itu senang, orang miskin pun itu juga bisa senang. Artinya itu adalah kenikmatan yang lebih hakiki. Kok ada ya barang dinikmati oleh setiap orang itu bisa. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sawab amalihim karena menjadi pahala dari amal-amal alladzina amanu. Wakana dan ada siapa Allah itu ghafuran maha mengampuni li auliyaihi bagi kekasih-kekasih Allah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu akan diampuni oleh Allah. Rahiman lagi maha mengasihi. Maha mengasihi. Rahim. Ya ahli ta'atihi terhadap ahli taatnya Allah. Orang itu kalau taat kepada Allah dilihat. Asalkan taatnya itu benar. Bukan taat yang show. Tetapi bukan taat pertunjukan atau taat demonstrasi ya. Tetapi taat yang memang dia itu merasakan itu adalah ketaatan yang nikmat. Dia itu merasakan begitu gitu loh ya. Ini harganya mahal dan prosesnya itu panjang, nggak instan. Ahli taat untuk menjadi ahli taatnya Allah. Karena ini nanti menjadi kunci kebahagiaan, kunci senang itu hidup itu di situ. Kelima tiga, ya sa'aluka.
Bertanyakah kepadamu ya Muhammadu, wahai Muhammad, siapa tapi ahli kitab al-Yahudi artinya orang Yahudi. Orang Yahudi itu bertanya kepadamu, meminta kepadamu untuk apa? Antunazila, jika menurunkan siapa kamu alaihim kepada ahlul kitab, kitaban akan kitab minasamai dari langit, jumlatan akan suatu jumlah. Ini aneh-aneh lagi, orang-orang Yahudi itu minta untuk memperoleh pengakuan bahwa Muhammad itu adalah nabi. Ini mereka minta agar supaya Muhammad itu bisa menurunkan Quran itu dalam satu turunan sak kitab blek gitu, dan mereka minta untuk bisa melihat. Mereka minta untuk bisa melihat. Jadi maunya itu apa gitu ya. Padahal cara konsep Al-Quran itu diturunkan per ayat itu mengikuti kasus yang ada di permukaan bumi sehingga menjadi problem solving, menjadi apa? Menjadi penyelesai masalah. Nah, kalau diblek kayak gitu itu ya ada bagian yang tidak relevan, dipilih-pilih bagian yang relevan, yang sulit kayak gitu malahan. Yang kedua, nanti yang tidak dihafalkan, tidak bisa dihafalkan oleh para sahabat, ya nggak bisa dihafalkan. Wong sifatnya Quran itu ya, kalau Nabi mengajarkan itu tajam, menancapnya itu tajam. Sifatnya Quran kalau diajarkan tajam. Kalau nggak tajam para sahabat bagaimana bisa hafal? Tajam, sifatnya itu tajam. Nabi memang mengajari, tapi Nabi itu tidak hanya mengajari lafalnya, tetapi maksudnya konten daripada itu, daripada ayat yang diturunkan. Karena itu dipakai untuk menyelesaikan masalah. Nah terus kalau kita diminta untuk merujuk kepada Al-Quran itu artinya masalah itu oleh Allah sengaja di permukaan bumi itu dibuat berulang atau ada kemiripan sehingga dengan kita membaca Al-Quran ini menjadi ada suatu solusi yang kita perlu dari Quran terhadap masalah yang kita hadapi walaupun zaman sekarang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jumlatan kama seperti kitab unjila yang diturunkan apa kitab ala Musa kepada Musa. Seperti kitab yang diturunkan kepada Musa. Seperti kitab yang diturunkan kepada Musa. Ya. Ya. Ta'annutan. Karena apa ini? Ta'annutan karena Fa ini takbarta, maka jika merasa berat siapa kamu dari akan hal tersebut. Ta'annutan karena apa namanya? Karena menjerumuskan ya. Fa ini takbarta, maka jika merasa berat siapa kamu dari akan hal tersebut, yaitu antunazila alaihim kitaban minas sama. Jadi itu maksud daripada mereka itu sebenarnya ingin menentang terhadap kamu karena tidak mau mereka itu diajak untuk berislam. Maka ada saja alasannya itu ya. Ini termasuk orang Yahudi itu orang Yahudi
Kalau orang Yahudi yang hidup pada masa Nabi Muhammad. Kalau orang Nasrani itu ya sebenarnya wajar apabila diajak untuk ke Islam karena mereka itu telah ditinggalkan oleh nabinya sejak 500 tahun. Jadi jarak antara Islam, antara Nabi Muhammad dengan Isa itu adalah 500 tahun. Dan nanti kepada Musa itu lebih lama lagi kepada Musa. Ya, makanya karena sudah saking lamanya itu perpegangannya kepada kita Taurat ini yang sudah sangat lemah gitu. Sampai-sampai orang yang punya kekuatan di dalam kitab Taurat seperti Uzair itu mereka terheran-heran, maka mereka angkat Uzair itu sebagai anak Tuhan kan gitu. Mereka angkat Uzair itu sebagai anak Tuhan. Itu pertanda bahwa sudah sangat haus sebenarnya dengan orang yang membimbing agama, tetapi saking tidak adanya sehingga ketika menemukan orang yang mampu itu kemudian dianggap sebagai orang yang punya kelebihan dan kelebihannya itu terlalu diangkatnya itu terlalu menjadi anak Tuhan. Itu kan waqalatil yahudu Uzairun ibnullah. Kalau orang Nasrani waqalatin Nasara Nasarul Masihu ibnullah. Dzalika qaluhum bi afwahihim yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullahu anna yufakun. Bismillahirrahmanirrahim. Min dzalika faqal. Padahal sebelumnya itu mereka juga sudah meminta mereka orang-orang Yahudi dulu itu kepada Musa juga begitu. Bakat sa'alu maka sungguh telah meminta siapa? Alladzi kama sebentar sebelumnya itu kama seperti sesuatu unjila yang diturunkan apa ala Musa atas Musa ta'annutan. Enggak, Fakat sa'alu maka sungguh telah meminta siapa ahlul kitab ay abauhum artinya nenek moyang mereka. Pada zaman Nabi Musa itu nenek moyang mereka berarti orang-orang Yahudi ini juga sudah pernah meminta seperti itu kepada Musa akbar akan hal yang lebih besar ay a'dhamar artinya akan lebih besar min dari kitaban minas sama. Orang-orang Yahudi yang dulu itu juga meminta kepada Nabi Muhammad agar supaya kepada Nabi Musa untuk apa yang diminta lebih besar daripada kitab yang orang Yahudi minta dalam sekali turun itu lebih besar. Apa yang lebih besar itu? Faqalu maka berkata siapa Yahud atau abauhum arina tunjukkanlah olehmu kepada kita Allah kepada Allah akan Allah jaharatan dalam keadaan jelas. Minta kepada Musa tolong Allah itu tunjukkan cara jelas di hadapan kami. Nah gitu. Kalau Musa, kalau kamu meminta, padahal ini Bani Israel itu yang diselamatkan oleh Nabi Musa dari cengkeraman Fir'aun, tetapi kenyataannya memang hatinya atau tipologi dari hatinya itu memang seperti itu sehingga memang ya antik. Ya inilah tugasnya Nabi. Itu merupakan tugas dari Nabi. Itu tugas dari Nabi. Arinallaha jahratan. Persoalan Allah itu diminta untuk turun kepada kita. Itu sangat kerdil di dalam pikiran manusia, sangat kerdil. Allah itu adalah zat yang lebih hebat, tidak cuma lebih hebat, tidak
terjangkau oleh dunia manusia. Ya, tidak terjangkau oleh dunia manusia. Ini kok kemudian memaksa bahwa Allah itu hadir di tengah-tengah manusia, itu manusianya itu loh. Coba Allah menciptakan langit bumi seisinya seperti ini. Yang namanya galaksi saja itu ternyata ratusan miliar banyaknya. Ya, galaksi itu loh. Ilmuwan itu juga sudah ngomong kayak gitu. Bentuk daripada galaksi itu rata-rata seperti spiral. Nah, ya, seperti spiral. Kemudian antar galaksi itu ada pertambahan jarak tiap tahunnya. Berarti alam itu mengembang. Alam itu mengembang. Jumlah galaksi itu sampai ratusan miliar. Wah, itu nggak bisa ngitung. Kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya Allah dituntut, kita mikir Allah dituntut supaya hadir di depan kita. Ini yang kerdil sebenarnya, kitanya atau Allahnya. Coba manusia itu loh. Soalnya ada semut. Semut minta kepada Raja Semut agar kalau memang disuruh menyembah disuruh menghormati kepada manusia, tolong hadirkan manusia di depan kami. Lah, setelah dihadirkan bingung. Lokasinya di mana karena sarang semut itu hanya segitu. Begitu manusia datang hancur. Hancur sarang semut itu, semut-semutnya. Itu kalau mau dilayani kayak gitu. Ya ini mirip kayak gitu. Ada Allah jaratan, ayanan artinya jelas, cetha welo-welo. Fa'akhadat. Maka ketika itu mereka minta kayak gitu, fa'akhadat. Maka menyambarhum kepada aba'uhum, aba'as-sa'iqatu, petir permintaan kok kayak gitu. Allah tandanya saja itu hadir berupa petir. Dengan adanya petir ini kemudian lah, jangankan Allah datang, didatangkan petir saja itu kamu sudah mati semuanya. Mati semuanya. Yang minta tadi itu mati. Al-mau itu artinya mati. Iqoban karena siksa lahum kepada aba'ahum. Karena disiksa. Bagi Allah menyiksa itu ya tidak ada beratnya sama sekali. Sama sekali enggak berat. Sama dengan ibu rumah tangga ngulek sambel. Menurut ibu rumah tangga yang namanya gerusi sambel dicampur dengan gerusi lombok, campur dengan bawang merah, bawang putih, kemudian garam, itu sesuatu yang biasa. Tapi bagi dunia Lombok kami ini berarti dia hancur lebur kan begitu. Lahum ikoban lahum kepada abahum bidul mihim karena kendaliman dari abahum. Itu ta'anna itu sekiranya aneh-aneh atau melampaui batas visuali di dalam permintaannya. Permintaan, ya permintaan, tapi jangan keterlaluan, jangan aneh-aneh. Dan itu dijadikan sebagai transaksi. Banyak jadikan transaksi oleh mereka. Jadi kalau kamu bisa begini Musa, maka kami ya mau menyembah kepada Tuhanmu. Kalau kamu bisa begini, dan jengkel juga. Nabi Musa itu jengkel sekali memimpin Bani Israel. Jengkel. Bidul mihim kayak itu tanah itu itakhadu. Nah, ketika setelah itu ya aneh-aneh karena oleh Nabi Musa itu jawabannya itu kayak gitu, yaitu hadirnya as-sa'iqah yang menyebabkan kematian bagi orang-orang yang meminta yang banyak itu. Tapi kan masih yang lainnya. Nah, yang lainnya itu akhirnya apa? Tumma itakhadu, maka kemudian mengambil siapa? Aba'ahum alijala akan anak sapi ilahan menjadi Tuhan. Akhirnya menyembah patung anak sapi. Kepengen Tuhan itu
kelihatan jelas supaya memudahkan di dalam penghormatan atau kebaktian, maka kemudian ya membuat patung anak sapi. Dibuat dari emas. Emasnya dari mana? Dibawa dari pelarian dari daerahnya Firaun. Dikumpulkan, kumpulkan, kemudian jadikan patung anak sapi, kemudian disembah. Wah, ya ini waktu itu kan diamanahkan kepada kakaknya yaitu Harun. Karena ada panggilan Allah untuk bermunajat selama 40 hari. Ya kaget Nabi Musa ketika pulang, kok jadinya umatnya ini menyembah patung, tidak menyembah kepada Allah. Wah, akhirnya marah Musa, kemudian memegang jenggotnya Harun itu ditarik. Maka akhirnya efeknya dari penarikan tadi itu akar daripada rambut jenggotnya itu kurang mendapatkan suplai makanan dari tubuhnya Harun. Akhirnya menjadi putih jenggotnya. Jenggotnya menjadi putih. Tapi Harun juga bilang, kamu jangan gitu, yabna ummi, wahai putra ibuku. Nah ini Harun itu halus bicaranya, wahai putra ibuku, aku ini loh hampir dibunuh oleh mereka. Aku ini sudah berusaha dan aku ini hampir dibunuh oleh mereka. Mimbatima dari setelah sesuatu jahat yang datang, hum kepada al-bayyinatu tanda bukti al-mu'jizatu tu artinya mukjizat ala wahdaniyatillahi atas kemahasaan dari Allah Ta'ala. Fa'afau maka memaafkan siapa aku andalika dari hal tersebut. Sudah kayak gitu menyimpangnya, walaupun begitu itu masih diberi maaf oleh Allah Ta'ala. Itu kan syirik itu. Nah, kalau zaman Nabi Muhammad syirik itu tidak ada ampun. Tapi zaman Nabi Musa ada ampun. Tetapi ada lanjutannya nanti. Kalau memang kamu itu bertobat sungguhan, kamu harus bunuh diri. Nah, harus bunuh diri. Ada syariatnya begitu. Kumpulkan di lapangan, nanti kemudian mendung didatangkan. Nah, kalau tidak mau begitu ya kamu nggak diterima tobatnya. Walam nastaksil hum dan tidak tidak menghancurkan siapa kami Allahum kepada abahum. Wa'ataina dan memberi siapa aku Musa sultanan akan kekuasaan mubinan yang nyata. Tasallutan artinya kekuasaan dohiran yang nyata alaihim atas Bani Israel haitsu amara sekiranya memerintah siapa Musa kepada Bani Israel biqatli anfusihim ini dengan membunuh kepada diri Bani Israel taubatan karena tobat. Fatau maka pada taat siapa Bani Israel akan Musa. Jadi akhirnya Bani Israel itu mau bertobat. Yang salah-salah itu tadi mau bertobat. Caranya tobat adalah membunuh kepada diri mereka sendiri. Tapi ada pula yang menjelaskan bukan bunuh kepada diri, saling membunuh kepada orang yang berada di depannya. Itu dibuat gelap. Yang buat gelap siapa? Allah. Dibuat gelap. Kemudian dibuat diri ini menjadi sangat berkemauan untuk membunuh kepada apa yang di depannya. Ini kalau model berpasangan. Jadi dua-duanya terbunuh. Warafa'na dan mengangkat siapa aku fauqahum di atas Bani Israel fauqahmu atur akan tur gunung tur gunung ya al-jabal artinya gunung bimitakihim sebab pengambilan janji Bani Israel. Bisa babi akhdil mitaki artinya dengan sebab pengambilan janji alaihim atas Bani Israel
li yakhafu supaya pada takut siapa Bani Israel fayaqbiluhu maka pada menerima siapa Bani Israel hu akan mitak. Kemudian oleh Allah dibuat janji terhadap Bani Israel yang tidak berdosa seperti yang sudah membunuh diri itu tadi. Caranya membuat janji supaya menerima gimana? Gunung Sinai, Bukit Sinai itu, Gunung Sinai itu diangkat, ditaruh di atasnya, jadi gelap. Apa di atasnya itu? Nah, supaya kalau nggak dikitukan tuh tidak mau berjanji. Berjanji apa itu? Berjanji untuk mensucikan hari Sabtu. Kalau umat Islam itu mensucikan hari Jumat. Jadi kalau kita melihat historis dari mensucikan hari Sabtu sampai begitu, sebenarnya harusnya orang Islam itu kalau diberi media untuk mensucikan hari Jumat itu menghargainya harusnya juga full ya. Menghargai. Bani Israel itu sampai segitu caranya membuat janji. Kalau hari Jumat itu depan masjid itu wang-weng motor, mobil masih ramai saja. Siapa mereka? Ya banyak orang-orang Islam, bukan hanya orang musafir, bukan hanya perempuan. Ya laki-laki itu berarti Masya Allah. Itu ya, enteng banget yang namanya hari Jumat. Ya sebenarnya ya bagus saja apabila pemerintah itu menertibkan untuk orang Islam supaya pada menjalankan ibadah pada hari Jumat itu ya ada polisi di jalan yang menertibkan, bukan polisi maunya, bukan begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau al-mitak itu sama dengan mitakon golido, perjanjian yang kuat, perjanjian yang keras, perjanjian yang sungguh-sungguh, dan syadidan. Hanya ada 3 di dalam Al-Quran yang menggunakan kata-kata mitakon golido. Yang pertama tentang ini, orang Yahudi yang dijanji oleh Allah ini. Yang kedua adalah pernikahan. Pernikahan itu hubungan laki-laki perempuan dengan suatu ikatan yang sangat kuat. Kemudian dan seterusnya ya, itu ada perinciannya sendiri. Yang ketiga adalah perjanjian antara para utusan atau Rasul dengan Allah Ta'ala. Bahwa Rasul itu harus bertablek, menyampaikan dari wahyu dari Allah kepada masyarakat. Bisa bebi akhdil mithaqi alaihim yakhafu fayaqbalu, maka pada menerima siapa Bani Israel akan mithaq. Fakulna dan berkata siapa aku lahum kepada Bani Israel wahwa adapun tur itu mudillun menaungi alaihim atas Bani Israel. Oleh Allah diberitahu udkhulu pada masuklah olehmu al-baba akan pintu babal qaryati artinya pintu Korea. Ini disuruh masuk ke pintu gerbang Palestina. Sujadan dalam keadaan orang yang sujud-sujud semua. Maksudnya sujud penghormatan. Sujudain kinain artinya dengan sujud penghormatan. Sujud penghormatan. Wakulna dan mengatakan siapa aku lahum kepada Bani Israel la ta'atu jangan melampaui siapa kalian semuanya. Tapi kiratin dan itu dalam satu bacaan buat ini dengan fathahnya ain la ta'atu. Watasbidid dali dan tasdidnya la ta'atu. Tapi dan itu dalam kata la ta'atu itu gomitai ada pun nyata itu gom nyata bil asli dalam asalnya bidali di dalam dalai la ta'tadu menjadi la ta'du fisabti di dalam satu jangan melampaui batas kamu untuk hal yang sudah dibuat perjanjian dengan kamu yaitu hari Sabtu. Hari Sabtu supaya disucikan. Kalau biasanya pada mencari ekonomi, mencari ikan dan sebagainya gitu, ini dilarang untuk mencari ikan. Bistia dilkitani dengan berburu ikan pihi di dalam Sabat. Hanya itu. Kalau kita itu ya batasnya itu hari Jumat, setelah Jumatan itu fantasru fil ardi boleh. Kalau orang Yahudi itu enggak, full hari Sabtu. Kalau kita itu sampai kepada Jumatan. Wakatna dan mengambil siapa kami minhum dari
dari Bani Israel mitakon akan janji ghalidhan yang berat, yang keras. Ala dari ke atas hal tersebut, fanakoduhu, maka pada merusak siapa Bani Israel, hu akan mitakon ghalidhan. Ceritanya besok. Bani Israel itu ternyata nggak konsisten, jadi janji kayak gitu, sudah selesai janjinya, ternyata dalam implementasinya itu nyimpang, tidak konsisten. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yahdalim qaddudaha mudalakan abada wa madataba asala bimada zamani. Minhu dawabun falam daharab wa ma waqa'at dubabatun abadan fi jismihi al-hasani biqalbihi ka'ama min ru'yadun tabatat wala yura athru bawlin minhu alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yuradillu bi syamsi dulfadani itbahu qad allada qawman nida jalasu dal wilada di syifyada bimuqadadani hadil qasa'isa fahabadha dakun amina min syarri narin wa surakin wa mimikani walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terun atas